Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dino sudah memberikan waktu kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan pembahasan tentang perbedaan menurut Harlowcraft dan Ki Hajar Dewantara, perbedaan kurikulum dan pendidikan menurut Harlowcraft dan Ki Hajar Dewantara, kemudian kekurangan pendidikan menurut Harlowcraft dan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya untuk kelompok 2 ada Talita Lutfi, kemudian ada saya sendiri Komita Nurul Sada, kemudian ada Sani Anissa, kemudian ada Karisma Kinanti, kemudian Noviani Fatmika, kemudian Indiarta Putri. Nah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan perbedaan menurut Harlowcraft dan Ki Hajar Dewantara. Nggak apa-apa. Oke, susah. Oke, lanjut. Perbedaan menurut Ki Hajar Dewantara itu menekankan pendidikan sebagai proses yang menuntun peserta didik sesuai dengan potensi dan karakternya. Selanjutnya untuk menurut Harlowcraft akan disampaikan oleh Mbak Indi. Kalau menurut Harlowcraft, pendidikan menggunakan kurikulum yang telah ditentukan. Lalu kedua yaitu kekurangan pendidikan menurut Harlowcraft dan juga Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kekurangan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tidak memperhatikan konteks budaya. Contohnya seperti apa? Yaitu peserta didik tidak dikenakan nilai-nilai budaya dengan lingkungan sosial. Lalu yang kedua bisa disampaikan oleh Mbak Sani. Kekurangan pendidikan yang kedua, akses pendidikan yang tidak merata seperti fasilitas yang tidak memadai. Dan ketiga, kekurangan pendidikan menurut yang pertama, pengulangan materi seperti hanya ada pembahasan materi yang berulang dan tanpa adanya praktek. Kekurangan yang kedua menurut Harlowcraft yaitu fokus pada materi. Itu sama dengan seperti pengulangan materi, hanya terpaku kepada materi tanpa adanya praktek. Kemudian konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Harlowcraft akan disampaikan oleh Mbak Karisma. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang humanis, inklusif, dan kontekstual. Harlowcraft menekankan pendidikan yang lebih inklusif dan relevan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu humanis. Humanis yaitu fokus pengembangan karakter dan nilai kemanusiaan yang berhubungan dengan sosial. Yang kedua, inklusif yaitu metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Yang ketiga, kontekstual yaitu memahami konsep yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada ditanyakan, Cukup, Be. Ya, tadi memegang prinsip prinsip inklusivitas dan humanis dalam proses pendidikan. Apakah dari kedua tokoh tersebut menyampaikan? Iya, benar. Ya, kalau iya di mananya? Terletak di mananya? Di konsep pendidikannya. Ya, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan humanis dan inklusif. Harlowcraft menekankan pendidikan yang inklusif dan relevan. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang
konsep paling tinggi dari pendidikan itu harus humanis. Humanis itu tadi dikatakan apa? Fokus pengembangan karakter. Kalau bicara karakter dan nilai-nilai, pasti akan bicara bagaimana kemudian manusia itu diciptakan sesuai dengan kodratnya atau keberbedaan yang ada. Jadi masing-masing anak gitu ya harus dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Tapi bukan berarti menspesialkan salah satu anak. Contohnya begini, saat Bu Deno memiliki kebutuhan karena pakai kacamata, nah akhirnya dalam segi Anda men-setting kelas tempat duduk, saat itu masuk dalam kategori humanis sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira Bu Deno ditaruh tempat duduk di depan atau di belakang? Bukan. Kenapa? Karena Nah, itu. Jadi yang bukan berarti dengan duduk di depan Bu Deno jadi spesial, bukan kan? Iya. Tetapi karena kebutuhan Bu Deno adalah memiliki keterbatasan terhadap anak. Iya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan humanis. Bagaimana kemudian saat sekian jam Anda memperbolehkan anak juga untuk minum, sama seperti dalam perkuliahan Bu Deno ini karena kita banyak gitu ya, sesinya panjang, saya perkenankan untuk silakan membawa minum, boleh minum di kelas ini, dan kita ada rest sebentar untuk Anda bisa istirahat. Nah, itu hal yang seperti ini humanis. Sementara inklusivitas artinya adalah pelajaran untuk memenuhi kebutuhan berkelas. betul. Bagaimana kemudian kebutuhan yang ada tadi dilayani dengan baik. Humanis tadi mengedepankan kemudian kebutuhan dari masing-masing peserta didik, namun memperhatikan juga anak-anak yang lain. Sama seperti saat bicara inklusivitas, akan bicara kemudian bagaimana anak-anak tersebut terlayani tanpa meninggalkan anak-anak yang lain. Ya, jadi contoh anak-anak yang memiliki gaya belajar naturalistik, ya, itu kemudian dilayani dengan tidak kemudian selalu berada di dalam kelas, tetapi berjalan-jalan di halaman. Bu, anak itu aja tidak, tetapi itu divariasikan. Itu yang dimaksudkan. Oke, dari pemahaman ini, adakah ini yang ingin ditanyakan atau ingin diklarifikasi? Tanya, Boleh? kalau ada anak yang tidak fokus, itu apa harus disatukan dengan anak yang lain? Oke. Fokus, tidak fokusnya karena apa? Karena rentang anak dalam belajar itu kan masing-masing berbeda. Saat kemudian Anda akan mengkategorikan anak ini hiperaktif, autis dan lain sebagainya, harus ada asesmen di situ. Saat kemudian Anda sudah mendapatkan asesmen dan anak belajar, kemudian bagaimana setting kelas untuk menghadapi anak ini. Nah, itu kita akan belajar nanti di mata kuliah berikutnya. Atau di next kita akan pelajari itu di pertemuan atau setelah UTS. Jadi anak-anak yang tidak fokus, bentuk ketidakfokusnya seperti apa? Sama seperti ini, kalau pas nggak fokus karena baru datang ke dan lain sebagainya, wajar. Ada ketidakwajaran saat kemudian